Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini wa kafa billahi shahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Jamaah masih al-barokah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Hadirat Ilahi Rabbi yang mana masih memberikan nikmat Islam, nikmat iman dan karunia yang tidak terhingga. Kita masih bisa datang ke tempat yang mulia ini, menjalankan sholat maghrib secara jamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin pada maghrib yang malam ini akan diisi oleh guru kita Haji Muhammad Ilyas Lutfi. Terima kasih. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita umatnya akan selalu menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Sebelum acara ini dimulai, mengingatkan kembali kepada jamaah Masjid Al-Barokah yang akan kurban di Masjid Al-Barokah, dipersilakan menghubungi saya pada kajian atau pada sholat isya. Untuk menambah keberkahan taklim ini, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan kepada Ustaz Haji Muhammad Ilyas Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita seperti biasa mengkaji terkait dengan materi fikih ya. Dalam situasi perang di kawasan Timur Tengah masih bergejolak ya. Mudah-mudahan ya cepat selesai ya. Karena itu menyusahkan banyak orang ya. Terutama harga BBM naik ya. Pertamax dan Pertalite belum. Lagi dikaji. Sebenarnya bukan lagi dikaji Pak, lagi nunggu perangnya selesai kapan. Tapi yang jelas ya, kita sepakat ya, dari sisi hukum tentu saja kita memerangi kedoliman ya, yang dalam dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel ya. Hukumnya wajib ya. Terus kita juga mendukung mereka yang terdolimi. Dalam hal ini adalah khususnya Iran ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana posisi kita terkait Iran ini ya. Karena bagaimanapun Iran ini adalah penganut Syiah ya, yang sering dihadap-hadapan dengan Sunni Pak. Memang ada dua pendapat ya kan. Syiah dan Sunni ini apakah madhab atau sudah dua hal yang berbeda ya? Karena ada beberapa pokok-pokok keyakinan yang memang yang sangat mendasar Pak ya, yang menjadikan antara Sunni dan Syiah itu berbeda. Tapi memang membahas perbedaan Sunni dan Syiah dalam waktu sekarang ini tidak terlalu menguntungkan sebenarnya. Kita tunda dulu ya. Yang jelas kita mendukung untuk menumpas kedoliman Amerika Serikat dan Israel ya. Dan kita juga mendukung dalam hal ini pihak-pihak yang mencoba menghentikan kedoliman tersebut. Dalam hal ini kebetulan adalah Iran ya. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri ya dulu pernah bersedih
ketika terjadi pertempuran antara Romawi versus Persia. Pernah bersedih. Kenapa? Waktu itu Romawi kalah. Orang-orang kafir Quraisy mendengar berita bahwa kekalahan Romawi dan kemenangan Persia, senang tuh. Sementara Nabi Muhammad SAW itu kemudian sedih. Kenapa? Karena Romawi bagaimanapun dari sisi keyakinan jauh lebih dekat daripada Persia. Kan begitu? Persia beragama Majusi ya. Romawi dengan segala bentuk penyimpangannya beragama Kristen. Tapi jauh lebih dekat kepada Islam. Maka turunlah ayat ya, surat Ar-Rum ya, kita tahu. Gulibatir Rum, Romawi dikalahkan. Kayak gitu. Tapi kemudian Al-Quran memberikan satu kabar gembira kepada Rasulullah. Bibil isiin wahum mimba di golabihim sayaglibun. Dalam beberapa tahun setelah kekalahan orang Romawi, mereka akan mendapatkan kemenangan. Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idiyafrahul mu'minun. Silakan dikaji dibaca lebih jauh ya, surat Ar-Rum ayat 1 ya, dan seterusnya. Di situ ada prediksi Al-Quran. Suatu ketika Romawi akan menang. Dan itu terbukti. Dan Nabi Muhammad senang kembali. Artinya kalau kita coba analogikan sekarang, tentu yang lebih dekat dengan keyakinan agama Islam dibanding Donald Trump ya, apalagi Benjamin Netanyahu, ya jauh lebih dekat keyakinan Syiah ya. Apalagi Syiah yang pihak yang terdolimi. Itu pandangan umumnya harus seperti itu dulu. Ya. Tapi kajian yang akan kita sampaikan pada pagi hari lagi, pada sore hari, malam hari ini adalah Selasa kuliah subuh misalnya. Terkait dengan pernah kita mengalami ada orang ketika Idul Fitri tidak mengucapkan apa-apa. Kita pernah menemui orang seperti itu nggak? Diam saja gitu. Habis sholat, setelah sholat mendengarkan khutbah, setelah itu ya ketemu orang tidak mengucapkan apapun yang lazim diucapkan oleh orang yang kemudian mengucapkan selamat Idul Fitri. Nggak ada. Pernah nggak kita menemui orang seperti itu? Jarang, tapi ada yang begitu. Alasannya apa? Memang kalau kita rujuk ke hadis-hadis yang sampai kepada Rasulullah, hadis marfu namanya, tidak ada satu riwayat pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat merayakan Idul Fitri maupun Idul Adha, kemudian dalam riwayat itu Rasulullah mengucapkan doa tertentu, ucapan selamat tertentu. Tidak ada riwayat itu. Silakan cek, nggak ada itu. Jadi berdasarkan ini, kalau mengucapkan selamat Idul Fitri dengan yang kita kenal, misalkan taqabbalallahu minna wa minkum, atau dalam konteks Indonesia minal aidin wal faizin, dalam konteks orang Arab kullu am wa antum bi khair, ya, itu bid'ah. Nggak ada dalilnya itu, nggak ada gitu. Ada yang berpendapat itu ada, Pak. Yang ada dari Rasulullah cuman sholat, mendengarkan khutbah, merayakan Idul Fitri, makan-makan, selesai. Nggak ada itu. Ya. Apalagi halal bihalal, itu lebih nggak ada lagi gitu. Nggak ada lagi gitu. Iya kan? Nah, apalagi dalam tradisi Madura ada lebaran kedua, itu lebih nggak ada lagi itu. Apalagi di Betawi ada lebaran itu lebih bid'ah lagi. Lebaran kukusan itu. Nah, kadang-kadang kita dari sisi dalil memang nggak ada, Pak. Dan Rasulullah itu habis sholat, ya, kemudian berkhutbah, ya setelah itu selesai. Nggak ada satu riwayat Rasulullah kemudian halal bihalal dengan Abu Bakar misalnya, dengan Umar panitia halal bihalalnya Abu Bakar, sekretaris Umar bin Khattab, nggak ada itu.
Nah, gimana hukumnya sebenarnya? Sebenarnya, nah ini tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Apakah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tersebut ya, bagian daripada ibadah ritual atau bagian daripada tradisi adat? Nah, karena kalau ibadahnya jelas, sholat Idul Fitri, kemudian mendengarkan khutbah. Bahkan Pak, mendengarkan khutbah itu hukumnya apa? Sunnah. Ya sholat Idul Fitri aja sunnah sebenarnya. Walaupun sebagian madzhab itu mengatakan sholat Idul Fitri adalah dan Idul Adha wajib katanya. Buktinya apa? Kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat ya, maka bisa menggugurkan sholat Jumat. Berarti kan hukum sholat Idul Fitri levelnya dengan apa? Jumat sama. Ada yang berpendapat itu. Jadi kalau kemarin kan ada yang lebarannya Kemis ya, ada yang Jumat ya, ada yang Sabtu kan. Nah kemarin kalau orang ini lebarannya kebanyakan kalau di sini Jumat ya. Kalau lebarannya Jumat Pak, kemudian kita sholat Idul Fitri, maka siangnya tidak usah sholat apa? Jumat, nggak usah, zuhur tetap. Sholat Jumatnya nggak wajib, cuman dia harus sholat duhur. Kemarin nggak tahu di sini ada sholat Jumat nggak? Ada. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Karena khawatir juga ada yang tidak sholat Idul Fitri. Karena apa? Karena lebarannya hari Sabtu. Nah, jadi perbatasan kukusan udah ke sana, nah, itu hari Sabtu gitu kan. Nah, itu nggak masalah, itu masalah khilafiyah. Nah jadi itu yang dilakukan Rasul cuma itu Pak. Nah terus dari mana kemudian ada satu riwayat bahwa mengucapkan Idul Fitri itu doanya taqabbalallahu minna. Dari mana itu? Itu ada sebenarnya, walaupun memang harus diakui dalil ini tidak dari Rasulullah. Nah, ini adanya apa ya? Ucapan taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum itu ya. Itu riwayatnya hanya kepada sahabat Rasulullah saja. Nah, dari siapa? Nah, ini ya adanya ya di pertama riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi ada salah seorang tabi'in ya, namanya Muhammad bin Ziyad. Dia mengatakan begini, kuntu ma'abi ya, amamahu al-bahili wa ghairi min ashabin nabi. Saya bersama bapak saya, Ziyad namanya Muhammad. Di depan bapak saya ada Al-Bahili, seorang sahabat Rasulullah dan beberapa sahabat lain selain dia. Fakanu idza roja'u, mereka itu setelah melakukan sholat Idul Fitri di lapangan, mendengarkan khutbah, kemudian pulang ke rumah, kemudian saling berjumpa, yaqulu ba'duhum li ba'd, sebahagian mereka kepada sebahagian lain, kemudian mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang mereka ucapkan dalilnya tuh. Ketemu kan dalilnya jadinya. Oh, jadi dari situ dalilnya. Dari siapa nih dalilnya? Sahabat, bukan dari Rasulullah. Sahabatnya pun bukan level Abu Bakar, bukan level Umar bin Khattab, bukan levelnya Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib yang kita sebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Tapi sahabat selain Khulafa Ar-Rasyidun. Jadi mereka mengucapkan itu, taqabbalallahu minna wa minkum. Udah selesai. Tidak ada juga di sini minal aidin wal faizin, apalagi mohon maaf lahir dan nggak ada. Cuman doa itu. Lah, jadi berarti dari sahabat. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang dilakukan sahabat itu boleh kita jadikan pegangan atau tidak? Nah, para ulama juga berbeda pendapat itu. Apakah sahabat bisa jadikan dalil atau tidak? Karena kan sumber dalil itu Al-Quran, Sunnah ya. Kemudian bawahnya ijma kan, kemudian kias dan bawahnya banyak lagi. Itu berbeda pendapat juga Pak. Ada yang mengatakan yang harus jadikan pegangan dalil itu adalah Al-Khulafaur Rasyidun terutama. Sahabat yang 4 itu yang jadi khalifah ya. Kita tahu. Sholat berjamaah tarawih ini tradisi yang dikukuhkan, diteguhkan oleh siapa? Umar bin Khattab. Kita tahu Rasulullah sholat tarawih itu ya sampai malam ketiga.
malam keempatnya hilang dan seterusnya, nggak ada lagi. Sholat tarawihnya masing-masing di mana? Di rumah. Jadi kalau ada orang sini kok nggak kelihatan sholat tarawih, berarti dia sholat tarawihnya di mana? Di rumah. Boleh, boleh. Tapi kemudian dihidupkan kembali berjamaah tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah pada hari malam ke-1, ke-2, dan ke-3 oleh siapa? Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu di zamannya Abu Bakar sepi itu masjid, nggak ada tarawih di masjid. Habis sholat isya ya selesai aja begitu, ya. Nggak ada, apalagi habis tarawih, kemudian habis sholat isya, kemudian mereka situ ada kultum, ada segala, nggak ada gitu. Jadi kata para ulama yang bisa dijadikan pegangan, teladan adalah dalil khulafaur rasyidun aja. Nah, kemudian ada yang lebih pendapat modern mengatakan begini. Ini boleh dijadikan sebagai apa? Tradisi yang kita ambil atau tidak, terserah kita, mubah hukumnya. Jadi mubah aja. Jadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum hukumnya apa? Mubah. Ada yang mengatakan tadi kan mustahab. Mustahab itu ya dianjurkan karena meneladani yang apa yang dilakukan oleh sahabat. Ya, para sahabat itu adalah manusia yang hidup sejaman dengan Rasulullah, sudah barang tentu mereka yang mengerti betul tentang syariat ini. Kan ada yang berpendapat seperti itu, Pak. Nah, oh jadi riwayat taqabbalallahu minna wa minkum pun itu tidak dari Rasulullah. Nah, saya nggak tahu bahwa Bapak mengucapkan ini atau tidak. Rata-rata kita mengucapkan. Ya. Nah, kenapa sahabat melakukan ini? Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat bahwa mengucapkan satu doa ke doa lain di hari-hari spesial, di hari-hari istimewa, itu babnya bukan ibadah, tapi babnya adalah muamalah. Tuh. Kalau bab muamalah itu hukum asalnya apa? Mubah, boleh. Bahkan hukum mubah itu bisa dianjurkan, bisa mungkin sangat-sangat dianjurkan. Karena apa? Di situ ada dalil-dalil yang menguatkan tentang tradisi itu. Contohnya ya, di sini taqabbalallahu minna wa minkum setelah hari raya Idul Fitri ya. Apa artinya itu, Pak? Doa. Apakah saling mendoakan di antara kita hukumnya dianjurkan atau tidak? Dianjurkan saling mendoakan. Jadi kalau kita ketemu sama sahabat, sama teman lama ya, bukan untuk menawarkan MLM, bukan. Tapi yang harus ada dalam pikiran pertama kali kita itu adalah saling mendoakan. Para sahabat begitu. Saling mendoakan, saling berpesan untuk bertakwa kepada Allah ya, begitu tuh. Nah jadi ketika mereka habis Idul Fitri itu saling mendoakan. Dan kenapa doanya ini, Pak? Taqabbalallahu minna wa minkum, karena apa? Karena salah satu karakter sahabat ini ketika selesai melakukan amal soleh, apalagi yang sangat melelahkan, mereka cemas khawatir amal solehnya tidak diterima oleh Allah. Nah makanya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ya tarawih sebulan, capek nggak? Capek itu kan. Puasa sebulan, capek nggak? Capek, Pak, sampai kurus kering. Walaupun kebanyakan lebih apa? Jadi lebih gemuk gitu kan. Capek, Pak. Puasa itu capek nggak? Capek sekali gitu kan. Menahan haus dan lapar ya. Selama 12 jam, bayangkan ya. Jam 12 siang lihat anak kecil minum es kelapa gitu kan. Waduh. Panasnya luar biasa. Kan capek gitu kan. Nah, kita berharap selama 1 bulan menahan haus dan lapar, amal kita diterima oleh siapa? Kan ketika Ramadan ini tarawih sebulan, puasa sebulan, kemudian kita banyak sedekah, tilawah Al-Quran berapa kali hatam kita kan? Nah, harapan kita tentu diterima oleh Allah. Maka doa ini relevan nggak? Sesuai gitu. Sahabat, ya mudah-mudahan ya amal kita diterima oleh Allah. Nah, maka kemudian kalau begitu boleh nggak ada doa lain yang kemudian intinya mendoakan kebaikan selain taqabbalallahu minna wa minkum, boleh nggak? Ya boleh, karena para sahabat juga ngarang dalam tanda kutip ya. Para sahabat kan berkreasi nih, Pak. Inovatif, yang penting doa kebaikan. Maka kalau kita mengatakan minal aidin wal faizin, kebaikan nggak? Kebaikan. Apa artinya itu?
minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk orang yang kembali kepada Allah ya. Wal faizin, orang yang sukses mendapatkan keutamaan dari Allah. Minal aidin, aidin itu termasuk orang yang mudik Pak, kembali ya. Wal faizin udah mudik, sukses lagi kan. Jadi kalau tidak sukses nggak usah Pak. Mudik. Nah, ada yang berjok ya, bercanda seperti itu. Sebenarnya minal aidin wal faizin doanya bagus Pak. Boleh, jadi boleh. Sahabat aja kemudian mengucapkan satu doa dengan redaksi mereka sendiri. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi orang yang mengatakan, itu minal aidin wal faizin bid'ah. Enggak, sahabat juga taqabbalallahu minna minkum tuh enggak ada contohnya dari Rasulullah. Enggak ada masalah. Orang Arab ditambahin, kulu am wa antum bi khair. Kulu am wa antum bi khair. Ini Pak, redaksi terjemah redaksionalnya begini. Kulu am, semoga setiap tahun antum bi khair, kalian baik-baik saja. Walaupun sedang perang di Arab itu. Sedang perang nih. Ya kita kan ingin hidup kita baik-baik saja kan. BBM murah, sembako murah, sekolah gratis, makan gratis, MBG namanya. Iya kan? Kuliah gratis. Itu janji-janji Pak Prabowo, insya Allah sebenarnya dikabulkan ya. Jadi sebenarnya Pak ya, bahan doa-doa itu boleh. Nah boleh nggak kita mengarang doa lain, boleh nggak? Boleh-boleh aja, silahkan. Ada kemudian dikaranglah orang Indonesia namanya, dijadikan momentum yang istimewa, yaitu momentum mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Tetapi ini menjadi catatan kita Pak. Meminta maaf kepada sesama insan, sesama saudara kita, tidak usah menunggu momentum Idul Fitri, nggak usah. Tetapi kalau memang kita merasa momentumnya saya kayaknya lebih enak Idul Fitri, karena kalau tidak Idul Fitri nanti dia malah bingung gitu. Iya kan? Pak, mohon maaf lahir dan batin, Lebaran belum kayaknya dah. Sebenarnya boleh. Boleh. Memanfaatkan momentum untuk kebaikan boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh ada satu keyakinan bahwa kita melakukan kesalahan kepada saudara kita, minta maafnya menunggu Idul Fitri. Tidak boleh ada keyakinan itu. Karena pada hakikatnya ketika kita memiliki kesalahan kepada sesama saudara kita harus secepatnya. Takut apa? Takut nanti di akhirat kemudian kita ketemu orang yang kita zalimi, kemudian apa yang terjadi di situ? Kita tidak ada dirham, dalam hadis begitu. Tidak ada dinar, tidak ada uang ya. Maka yang terjadi adalah kemudian ya, kebaikan kita diambil oleh saudara kita. Jadi pahala kita bayarannya. Padahal ketika di akhirat kita yang paling diperlukan apalah? Pahala kan? Ketika pahala kita lihat, wah pahala kita nih saldonya 0 Pak. Ya. Lebih banyak debitnya daripada kreditnya. Maka kemudian apa yang dilakukan dalam hadis itu? Maka kesalahan si saudara kita ditimpakan ke kita, makin minuslah kita. Nah, jadi melakukan kesalahan kepada sesama saudara kita, sama manusia harus cepatnya sebenarnya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata malu kalau kita tiba-tiba minta maaf, saya ingin setelah Idul Fitri aja, ya boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau kita merasa kayaknya sama dia nggak ada salah dah, ya udah nggak usah minta maaf, mau melalui batin ya, mengucapkan aja taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kalau mohon maaf ya, kalau ada salah, kalau ada kekeliruan, ya kan, kalau ada hutang piutang yang belum dibayar, gitu kan, ya itu kan. Udah meninggal ya. Nah maksudnya bahwa doa-doa itu boleh kita ucapkan, boleh. Mohon maaf lahir batin adalah satu momentum yang baik. Boleh nggak doa lain? Boleh, silakan. Semoga Idul Fitri kita pada tahun ini ya menjadi Idul Fitri yang membawa keberkahan gitu. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah, silakan saja. Karena itu adalah babnya muamalah. Itu yang bagi yang memandang ya. Tapi kalau yang memandang
bahwa kalau mengucapkan Idul Fitri itu adalah doanya bid'ah, nggak ada dari Rasulullah, itu masuknya adalah masuk bab ibadah, bukan bab muamalah, itu ya silakan saja. Namanya juga pandangan, kan tidak bisa dipaksakan, Pak. Cuman yang harus jadi perhatian ketika ada orang yang mengatakan saya berpandangan bahwa tidak ada ucapan apapun ketika Idul Fitri, maka dia jangan menyalahkan orang yang mengucapkan. Itu yang penting. Kita pun tidak boleh menyalahkan, ini orang habis lebaran nggak ngomong apa-apa, cuman habis sholat, setelah itu mendengarkan khutbah, habis itu makan-makan, selesai gitu. Nggak ada omongan mohon maaf lahir dan batin kayak gitu kan. Minimal angpau lah gitu kan. Nah itu ada satu tradisi lagi, Pak. Ngasih hadiah bentuknya uang kepada orang lain, terutama kerabat, ada nggak di zaman sahabat? Nggak ada. Adanya itu di tradisinya Tahun Baru Ci. Saya menduga tradisi angpau Hari Raya Idul Fitri ini menduplikasi tradisinya siapa? Cina. Boleh nggak kita duplikasi tradisi orang lain, Pak? Selagi itu punya bab muamalah dan tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya boleh, silakan. Nggak ada masalah itu. Maka kemudian ada satu yang kemudian diperdebatkan, yang masih ada kaitannya dengan Idul Fitri. Ada, Pak? Ada. Namanya halal bil halal. Kan ada yang keras nih. Halal bil halal. Ini apaan ini? Bid'ah itu. Wa kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Udah iuran halal bil halal di neraka lagi kan. Oh, ini gimana ceritanya gitu. Nah, ini maka jangan salah, Pak. Banyak yang kemudian mengatakan halal bil halal itu bid'ah. Banyak yang begitu. Nah, kita lagi-lagi harus mengkaji lebih dalam itu. Sebenarnya halal bihalal itu apa? Memang harus diakui, Pak ya. Redaksi halal bihalalin itu tidak ada redaksi bahasa Arab yang baku seperti itu. Nggak ada. Itu redaksi yang hanya kita dengar di Indonesia. Saya nggak tahu ya, karena saya tidak pernah hidup lama di Malaysia atau di Brunei, ya, atau di Singapura. Malaysia dan Brunei terutama yang Muslim ya. Mereka nggak ada tradisi halal bihalal nggak, Pak? Yang pernah hidup di Malaysia nih lama. Setahu saya sih nggak ada. Adanya di mana? Karena ketika saya kuliah dan itu banyak teman-teman Malaysia, Pak ya, mereka nggak mengenal halal bihalal, Pak. Ya, nggak mengenal tuh. Adanya di Indonesia. Maka ketika kita sebutkan kode orang Arab, kita sekarang ada acara halal bihalal, dia bingung ini halal bihalal itu apa gitu. Orang Saudi itu, Pak, terutama yang di Mekah dan Madinah, Pak ya, yang mereka tahu halal bihalal, halal orang Indonesia, Pak ya, itu kalau ada dua hal, Pak. Pertama, kalau habis tawar menawar, kemudian harga deal halal udah selesai itu. Bener ya? Bener, Ustaz Agus pasti tahu. Terus yang kedua, kalau ada makan gratis, orang Indonesia bilang apa? Halal gitu. Itu begitu, Pak. Nanti kalau haji itu. Nah, itu yang mereka pahami. Maka kita kalau jelaskan ke orang Arab, kita aja halal bihalal. Apa tuh? Kita bilang itu adalah satu tradisi di Indonesia, adalah satu forum, biasanya adalah ada di kantor, ada komunitas ya, untuk saling maafkan. Oh gitu. Biasanya habis Idul Fitri gitu. Nah, gimana hukumnya tuh? Nah kalau kita lihat ya, kalau orang itu memandang itu bagian ritual dari Idul Fitri, pasti ya tidak boleh. Tapi kita melihat bahwa kecenderungan dari tradisi halal bihalal ini ibadah atau muamalah? Tradisi atau ibadah? Tradisi. Boleh nggak? Boleh. Makanya ya. Kenapa? Karena di halal bihalal sendiri itu adalah satu agenda, satu tradisi, di dalamnya biasanya banyak hal-hal yang baik, Pak. Biasanya kalau halal bihalalnya itu adalah keluarga besar, babnya silaturahim, kan begitu kan? Ya, halal bihalal keluarga besar Haji Prabowo Subianto, wah, datang semua tuh, ya, kecuali Mayor Teddy karena bukan kerabatnya, bukan kan? Dia bukan kerabat kan? Ya sohib dia makan. Selamat ulang tahun gitu. Jadi sebenarnya halal bihalal itu banyak positifnya, Pak. Silaturahim, kemudian saling menguatkan solidaritas satu kantor, ada ya? Ada.
Kemudian kemudian saling memaafkan kan tradisinya. Boleh nggak boleh, silakan aja. Itu kan tradisi saja. Tradisi itu tidak perlu dalil. Yang penting di tradisi tersebut tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kecuali begini Pak, undangan halal bihalal ya. Agenda, ada sambutan, ada doa, kemudian penutup, kemudian ada hiburan. Hiburannya siapa? Hiburannya adalah dangdut pantura. Kalau itu sih, itu halal biharam kalau itu. Iya kan? Ya dapat dibayangkan lah. Ada memang pertunjukan dangdut pantura ya. Kemudian pakaiannya berjilbab, ada nggak? Nggak ada. Itu yang datang semua bawa-bawa apa itu? Kan? Bukan untuk halal bihalal, untuk nyawer jadinya. Nah jadi sebenarnya ya, bahwa halal bihalal ini adalah satu forum. Yang forum tersebut sebenarnya di situ banyak manfaatnya kan? Banyak manfaatnya. Jadi kalau kita perhatikan halal bihalal itu bagian dari tradisi dan muamalah. Jadi sebenarnya ya, ada nggak dari Rasulullah bahwa Rasulullah ketika ada momentum tertentu biasanya Rasulullah menyambut? Sebenarnya ada Pak. Walaupun hadisnya ada yang mendoibkannya ya, diantaranya hadis yang terkenal sebenarnya. Jadi ketika Ramadan itu tiba, Rasulullah kemudian berpidato. Ada hadis itu. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi ya. Ada yang mengatakan hadisnya hadis doib sih sebenarnya. Nah, yang hadis ini sering kita dengar nih. Jadi ketika Ramadan tiba, Rasulullah kemudian melakukan ritual penyambutan Pak. Walaupun dengan ceramah, dengan statement, dengan ucapan ya. Apa kata Rasulullah begini? Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan apa? Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan ke atas kalian di bulan Ramadan adalah puasanya. Tubtahu fi abwabul jannah dan seterusnya ya. Itu kan sambutan untuk kemudian Rasulullah menyambut bulan. Nah, itu kan satu tradisi juga awalnya. Jadi sebenarnya ya, entah itu halal bihalal ya, entah itu kemudian ucapan tertentu ya, itu adalah harus kita lihat ya, bahwa di situ sebenarnya lebih condong, lebih berat ke bagian muamalahnya daripada ibadahnya. Karena ibadahnya sendiri adalah udah jelas, hanya sholat dan apa? Mendengarkan khutbah seperti itu. Nah kalau diperpanjang lagi Pak Yo, kalau begitu mengucapkan doa-doa tertentu, mengucapkan selamat tertentu pada momen-momen tertentu, apalagi yang tidak ada kaitannya dengan Idul Fitri, Idul Adha, hukumnya bagaimana tuh? Misalkan ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian hari yang paling dekat apa nih? Kartini, 21 April ya. Apalagi Kartini yang paling terkenal ungkapannya apa? Habis gelap, semakin gelap apa? Habis gelap terbitlah terang. Itu katanya terinspirasi dari surat Al-Baqarah ya. Minad dzulumati ilan nur. Ada yang mengatakan itu. Nah, gimana pun ya. Karena Kartini ini adalah istri keberapa? Jangan lupa Pak, dia istri kedua. Jadi kalau ingin orang mengatakan saya ingin seperti Kartini, berarti harus apa? Harus ingat itu. Ya kan benar kan istri kedua dia tuh. Harus ingat, jadi jangan asal ngomong gitu kan. Mungkin semangat menjadi perempuan yang berdaya seperti itu. Nah jadi sebenarnya Pak, perayaan-perayaan di luar itu lebih muamalah lagi daripada ritual agama sebenarnya. Ya, jadi kalau merayakan Agustus boleh nggak? Boleh. Merayakan hari Kartini boleh. Tujuannya apa? Untuk memberdayakan perempuan muslimah. Kan bisa kita manfaatkan menjadi forum pengajian, ya kan? Kemudian menjadi forum untuk menyadarkan perempuan, ya. Nah, untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Ya. Karena bagaimanapun ya, bahwa bahasa-bahasa sekarang ini ya, kekerasan terhadap perempuan segala macam, sebenarnya kan intinya bagaimana menghilangkan kezaliman sebenarnya. Iya kan betul kan? Di zaman Rasulullah ada nggak pemberdayaan perempuan Pak? Ada Pak.
Rasulullah yang pertama kali dengan ajaran Islamnya melarang tradisi kalau seseorang melahirkan anak perempuan di apa? Itu kan, itu betul-betul apa? Tradisi jahiliyah itu. Karena menganggap perempuan itu adalah rendah kan? Dan wamin hikmatillah, karena hikmah Allah bahwa ya Pak ya, keturunan Rasulullah yang kemudian panjang umur rata-rata perempuan atau laki? Perempuan. Bahkan yang menjadi tokoh Pak ya, seperti putri Rasulullah siapa namanya? Fatimah, Zainab. Itu kan umurnya panjang-panjang Pak, dibanding Ibrahim ya, putra Rasulullah. Umurnya lebih pendek daripada Rasulullah. Ada hikmahnya, ada sih ya. Saya membayangkan kalau Rasulullah ini kemudian wafat Pak ya, masih ada putra laki-lakinya, apa yang terjadi coba? Dinasti takutnya Pak. Iya kan? Tidak perlu lagi mengubah ke MK, takutnya begitu. Takutnya kan? Saya membayangkan ada hikmahnya juga gitu kan? Oh iya ya. Saya membayangkan kalau Rasulullah punya anak laki dan Rasulullah wafat, pasti banyak yang mengusulkan anaknya pengganti Rasulullah nggak? Pasti. Jangankan anaknya, pamannya aja. Keponakannya siapa namanya? Ali ada kan yang ngusul-ngusul kan? Ini keponakan, mamangnya meninggal. Pamannya ya, meninggal, bukan di MK, pamannya Rasulullah kalau ini. Meninggal. Ali harusnya yang jadi apa? Yang jadi khalifah, tapi enggak. Itu hikmah Allah sebenarnya. Bagaimana hikmahnya? Ternyata ada prosedurnya tersendiri, namanya konsepnya syuro gitu. Seperti itu Pak ya. Nah, jadi sebenarnya hal-hal yang sifatnya tidak pernah diajarkan atau tidak terjadi Rasulullah itu bisa masuk ke bab ijtihad, biasanya adalah bab-bab muamalah Pak. Termasuk mengucapkan selamat, halal bihalal, termasuk tradisi mudik kan begitu kan? Mudik itu nggak ada tradisinya Pak dalam Islam ini. Itu ada tradisi mudik, itu ada tahun baru Cina di Cina ya. Sama di Indonesia Pak, kalau di Cina itu, kalau tahun baru Cina, orang-orang yang tinggal di Beijing itu kemudian pulang kampung Pak. Ya kan? Pulang kampung. Ya. Sama dengan Indonesia tuh. Nah, kira-kira tradisi mudik ini dianjurkan atau tidak Pak? Dianjurkan karena di situ ada semangat silaturahim. Silaturahmi itu menguatkan persaudaraan karena hubungan darah Pak ya, atau perkawinan. Yang paling utama itu kita silaturahim ke siapa? Betul, orang tua Pak. Kalau nggak ada orang tua ya mertua lah ya. Ya kan? Apalagi orang tua atau mertuanya ini udah sakit-sakitan ya. Bukan karena lihat warisannya, bukan maksudnya. Karena memang takutnya kita kan nggak ada umur ya. Nah, mumpung ada umur kita bisa berbakti. Mereka kan senang kalau ditaringi anaknya kan. Maka kalau orang mengatakan, oh mudik bid'ah dari mana? Itu sunnah gitu. Karena apa? Karena di situ ada yang namanya silaturahim. Silaturahim. Jadi Pak, sifatnya yang muamalah, tradisi, itu adalah wilayahnya ijtihad Pak. Tidak bisa serta-merta kemudian kita mengatakan bid'ah, nggak bisa. Kalau sholat ya, kalau kemudian kita ada khutbahnya ya, itu adalah sifatnya ibadah. Memang harus ada dalilnya. Tapi kalau tradisi, itu selagi tradisi itu sekali lagi tidak ada yang melanggar syariah atau hukum-hukum yang sudah pasti ya dalam hukum Islam atau hukum fikih, maka itu silakan saja jalan. Apalagi Indonesia memang banyak sekali tradisi-tradisi yang tidak ada di Arab itu Pak, tidak ada. Kalau di Arab itu Pak ya, nggak ada tradisi arisan tuh. Orang Arab nggak ada arisan Pak. Arisan dari mana? Di Indonesia ada nggak? Ada. Arisan kurban di Arab ada nggak? Nah, satu hari nih, saya belum pernah Pak, selama saya 8 tahun di Arab ya, ada di masjid, kemudian DKM mengatakan bagi yang mau arisan kurban, nggak ada itu. Arisan kurban dari Hong Kong, bid'ah itu. Nggak ada itu. Tapi kan itu kan
tradisi. Bagus nggak? Bagus, memotivasi orang, membantu orang untuk bisa berkurban. Apalagi sekali kalau masjid itu mengatakan tidak usah arisan sekarang, karena masjid menyediakan kuota 100 yang berkurban bisa dicicil selama setahun tanpa bunga. Ya nggak boleh ada bunganya. Karena ada beberapa masjid yang dananya melimpah. Ada apa masjid total saldo 80 juta. Oh, ada nggak begitu Pak? Ada tuh. Pakai apa ya? Untuk kemudian yang mau kurban dipinjemin dulu uangnya. Bisa nggak? Bisa. Di sini Pak Ustadz Tuhari bisa nggak ya? Ntar nggak balik Pak Ustadz. Nggak balik. Jadi sebenarnya saya melihat banyak tradisi-tradisi di Indonesia yang itu ternyata mendukung nilai-nilai Islam. Banyak Pak. Syukuran rumah ada nggak tradisinya di Arab? Nggak ada Pak. Ada yang di Indonesia Pak. Iya benar ya. Nah ada yang lebih fikih lagi Pak. Tahlilan. Nah ini bagaimana? Nah, ini memang harus serius kalau membahas ini Pak ya. Nah, itu harus serius. Kenapa Pak Ustadz ini ada tahlilan hari ke-3, hari ke-7, ke-21, ke-40. Ada bahkan tetangga saya Pak mengundang tahlilan hari wafat yang ke-1000. Dihitung sama dia sebenarnya. 1000. Sampai kita lupa kapan yang meninggalnya. Itu bagaimana? Nah ini memang perlu pembahasan lebih khusus kalau ini. Nah, karena ada hitung-hitungannya itu loh. Nah ini bagaimana hukumnya sebenarnya? Walaupun ada yang mengatakan Pak Ustadz ini yang namanya tahlil kan mendoakan orang meninggal, itu memang dianjurkan. Nah, tapi kan masalahnya kenapa harus 3 hari, harus 7 hari, harus 21 hari? Nah ini perdebatan fikihnya panjang Pak. Panjang. Ini harus tema khusus lagi kalau ini kan. Tapi maksud saya ada tradisi-tradisi yang sebenarnya tidak usah mengikat seperti itu. Ya. Tradisi-tradisi yang sebenarnya sangat mendukung nilai-nilai Islam. Contohnya Pak ya. Di Indonesia itu ada tradisi yang namanya mahar itu Pak ya. Seperangkat alat. Saya seumur-umur di Arab ya, nggak ada orang tuh. Seperangkat alat sholat. Oh kalau begitu orang Arab seneng tuh. Karena mereka yang namanya mahar itu mahal nggak? Mahal Pak. Memang di Indonesia seperangkat alat sholat sajadah berapa harganya? 100.000. Mukena 100.000. Tasbih 50.000 yang bagus tuh. Nah, 300.000 tuh maharnya. Murah nggak? Murah tuh. Makanya di Indonesia kalau orang Arab saya tahu ya, di kita ini nih yang namanya mahar itu nggak perlu 10.000 US dollar, nggak perlu nih, nggak perlu 20.000 US dollar. Itu yang bikin orang Arab kemudian mau nikah itu Pak mundur lagi Pak. Iya kan? Terutama negara Teluk tuh, kaya Pak ya, Bahrain, termasuk di Turki juga ya, negara Muslim yang kalau mau nikah itu Pak ya, itu maharnya mahal Pak. Saya pernah iseng tanya ke orang Indonesia yang lama di Turki. Kan orang Turki cantik-cantik ya? Yang cantik ya. No. Gimana cara nikah di sini? Gampang Pak Ustadz loh. Maharnya itu adalah emas yang ukurannya sama dengan sabuk kita. Semakin gendut emasnya semakin banyak. Mahal loh, mahal di sini makanya. Oh mahal. Memangnya di kita seperangkat? Bahkan di kita ini ada satu tradisi maharnya kupinang engkau dengan apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Pak, tidak mempersulit mahar itu adalah sunnah nggak? Sunnah berarti orang Indonesia jauh lebih sunnah daripada orang Arab Pak. Bener nggak? Bener di zaman Rasulullah ada yang maharnya kemudian hanya dengan namanya apa? Cincin ya. Yang dari besi ada nggak? Ada yang dengan bacaan Al-Quran. Ada. Itu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tidak menyulitkan. Nah jadi maksud saya ini, mari kita jangan terlalu saklek gitu ya. Oh, ini tradisi, wah ini nggak ada sunnah yang macam. Nah jadi itu mudah-mudahan ya ini menjadi penyegar pengetahuan kita lah ya, bahwa menghukumi seseorang itu tidak boleh mensimplikasi, menyederhanakan ya. Harus dilihat dulu nih gimana, jangan sampai kemudian hitam putih tuh bid'ah, tidak bid'ah.
ya kita harus menggali lebih jauh secara ilmiah seperti apa gitu. Itu saja ya, mudah-mudahan cepat berlalu perang di Timur Tengah ya. Itu menyusahkan banyak orang Pak ya. Menyusahkan banyak orang ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman ya dalam memahami agama ini, sehingga Islam itu tidak menyulitkan gitu kan. Islam itu adalah memberikan kemudahan kepada kita. Itu saja. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.